Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke uh, nahwu, pelajaran nahwu, yaitu kita bahas tentang jurumiyah. Nahwu ini untuk membaca kitab, untuk memahami teks bahasa Arab dan sebagainya, kita harus memahami namanya nahwu. Dalam bahasa nahwu kita pakai jurumiyah dasar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam, al-kalamu huwa lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang dinamakan macam-macam kalam. Al-kalamu huwa lafdzul al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu, kalau dalam cara bahasa Indonesia, kalam itu artinya pembicaraan. Yang dimaksud bicara dalam bahasa Arab itu seperti apa? Yang dimaksud bicara dalam bahasa Arab itu harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah al-lafdzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Yaitu kalam adalah, pembicaraan adalah lafaz yang disusun dari 2 kalimat atau lebih yang memiliki faidah bisa memahamkan orang lain. Dan kalimat itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Nah, itu pembicaraan menurut ahli nahwu atau menurut bahasa Arab. Ya, namanya pembicaraan bahasa Arab ya harus menggunakan bahasa Arab. Artinya bil wad'i. Nah, bil wad'i ini bisa 2 maksud. Yang pertama menggunakan bahasa Arab, yang kedua adalah unsur kesengajaan. Jadi dinamakan bicara adalah lafaz yang murakkab, yang mufid, yang wadha'. Nah, murakkab, lafaz itu apa sih? Ketika kita mendengar kata lafaz, otomatis kita akan terbayang dalam pikiran kita adalah ucapan. Makanya yang dinamakan lafaz ialah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi hijaiyati ka zaidin. Lafaz adalah suara yang memuat sebagian dari huruf hijaiyah. Ada huruf ejaan, memuat huruf-huruf ejaan. Nah, saya contohkan kita pakai WPS. Baik, saya akan teruskan pakai WPS untuk kalam tadi. Kita pakai Word aja. Pakai Word. Oke, ketik lebih mudah. Oke, ketik. Baik, kalam. Nah, kalam sama dengan lafaz murakkab, murakkab mufid wadha'. Baik. Nah, yang dinamakan lafaz itu adalah suara yang disuarakan. Contoh ada kata buku. Nah, buku ini memuat huruf-huruf ejaan. Ada huruf B, U, dan K, dan juga U. Ketika diucapkan, maka buku ini menjadi lafaz. Jadi kalau dalam bahasa Arab biasanya kitabun. Mana kitabun? Kitabun. Nah, ada huruf ejaan, huruf hijaiyah, kaf, ta, alif, dan juga ba. Ketika kitabun ini kita baca kitabun, maka itu dinamakan lafaz. Yang kedua harus murakkab. Murakkab itu lebih dari
Satu artinya dua kalimat ke atas, dua kata ke atas. Contoh buku mana? Buku di atas di atas meja. Nah, buku di atas meja. Ini terdiri dari dua kata atau lebih. Ini lebih dari dua kata. Ada kata buku, ada kata di, ada kata atas, dan juga ada kata meja. Buku di atas meja. Ini namanya murokab. Murokab lebih dari dua kalimat. Atau buku saya pun bisa. Atau buku saya. Nah, kita terus di bawahnya. Ya, di bawahnya buku saya. Ada dua kata, yaitu ada kata buku dan juga ada kata saya. Ini namanya murokab. Ketika diucapkan maka dia namanya murokab. Buku saya, lafaz plus murokab. Udah diucapkan lebih dari dua kata ke atas. Dua kata terdiri dari dua kata, buku dan juga saya. Ini namanya murokab. Kalau di dalam bahasa Arabnya buku saya itu kitabi. Nah, bahasa Arabnya adalah kitabi. Ini masuk dalam murokab dia karena dua kata. Yang syarat selanjutnya pembicaraan itu harus mufid. Mufid itu apa sih? Mufid itu bisa memberikan faidah. Ma'afada faidatan yaksunus sukutu 'alaiha. Yaitu apabila kata itu diucapkan, maka orang yang diajak berbicara, orang yang diajak bicara itu sudah paham. Sudah paham tidak menantikan kata selanjutnya. Contoh buku di atas meja, memberitahukan bahwa buku yang dimaksud itu ada di atas meja. Ini namanya mufid. Atau lebih jelasnya lagi, kalau dalam bahasa Indonesia yang dinamakan mufid itu harus sudah lengkap subjek predikat. Artinya sudah terdiri subjek dan juga predikat. Buku sebagai subjek, di atas meja menjadi predikat. Buku di atas meja, subjek dan juga predikat. Terus kalau buku saya, meskipun dia sudah dua kalimat, tapi masih belum bisa dikatakan mufid. Kenapa? Karena buku saya itu harus membutuhkan kalimat selanjutnya. Buku saya kalau dalam bahasa Indonesia sebagai subjek, buku saya. Berbeda misalnya mau mengatakan buku saya baru. Buku saya baru. Baru. Kalau dikatakan buku saya baru, ini baru jelas, baru bisa dipahami, ini baru namanya mufid. Tapi ketika baru dikatakan buku saya, maka itu belum dikatakan mufid karena masih menantikan kata selanjutnya. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya masih, kalau buku saya belum termasuk kalam karena belum memenuhi unsur tadi, belum memenuhi unsur kata, belum memenuhi unsur mufid, baru dikatakan murokab. Tapi kalau udah dikatakan buku saya baru, maka itu baru dikatakan mufid. Dalam bahasa Arabnya kitabi jadidun. Buku saya baru, kitabi jadidun. Jadidun. Intinya dalam bahasa Arab itu ada huruf disusun menjadi kata. Jadi buku, BUKU, ini namanya huruf. Ketika disusun maka dikatakan buku, dia menjadi kata. Lalu kata
disusun dari beberapa kata, disusun menjadi satu, menjadi kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, buku atau kata itu adalah kalimat. Sedangkan kalau kalimat sempurna namanya adalah kalam. Nah, termasuk juga tidak bisa dikatakan mufid adalah ketika terdiri dari dua kata atau lebih tapi masih menantikan jawaban selanjutnya. Contoh, jika saya pulang, saya akan makan. Atau jika saya pulang, saya makan, gitu ya. Saya makan. Nah, ketika diucapkan cuma ada jika saya pulang, maka ini masih memerlukan jawabannya lagi. Mau ngapain setelah pulang? Meskipun sudah termasuk, sudah memenuhi unsur subjek dan predikat, tapi ada kata jika, maka dia harus membutuhkan jawaban atau lanjutannya. Nah, ngapain setelah pulang? Saya makan. Ini baru kalau jika saya pulang belum termasuk mufid. Tapi ketika sudah ditambah saya makan, jika saya pulang saya makan, itu baru dikatakan mufid. Nah, jadi kalau belum mufid, belum dikategorikan sebagai pembicaraan. Jadi pembicaraan itu atau kalam itu harus lafaz diucapkan, terus terdiri dari dua kata atau lebih. Yang ketiga, di samping terdiri dari dua kata atau lebih, juga bisa memberikan faedah, artinya bisa dipahami tanpa menantikan kata selanjutnya. Yang terakhir, syarat yang keempat adalah wadho. Wadho, nah, kita lihat di referensinya tadi, jurumianya. Yang keempat harus wadho. Wadho itu apa sih? Ayak sudal mutakallimu ifadata sami'i. Wadho adalah kesengajaan mutakalim untuk memberikan pemahaman terhadap orang yang mendengarkan. Artinya mengucapkannya itu disengaja. Berbeda misalnya yang mengucapkan itu dalam keadaan tidak sadar atau tidak sengaja, misalnya orang ngigau, itu belum dikatakan pembicaraan. Makanya orang ngigau ketika diajak bicara dia tidak bisa nyambung karena tidak kalam. Jadi yang dimaksud wadho itu harus ada unsur kesengajaan. Nah, sebagian lagi mengartikan kesengajaan itu harus juga menggunakan bahasa Arab. Ya, sudah pasti karena ini adalah ilmu tentang bahasa Arab, maka pengucapannya pun harus menggunakan bahasa Arab. Jadi pada kesimpulannya, pembicaraan itu adalah lafaz yang terdiri dari dua kata atau lebih yang bisa memberikan pemahaman terhadap pendengar yang pengucapannya dilakukan secara sengaja. Itu namanya pembicaraan. Kalau tulisan itu belum dikatakan kalam. Kenapa? Karena kalau tulisan itu ketika belum dibaca, maka dia hanyalah sebagai kitabah saja. Hanya kitabah, hanyalah tulisan, belum menjadi pembicaraan. Ketika sudah dibacakan, maka itu baru dinamakan pembicaraan. Baik, mungkin sekian aja dulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini bahas tentang kalam. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pembagian kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Karena kalam itu harus terdiri dari beberapa kata. Kayak tadi al-murakkab itu kan terdiri dari dua kata atau lebih. Nanti kita akan bahas pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab itu ada berapa? Insya Allah kita lanjutkan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.